Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menetapkan pengemudi mobil mewah yang menabrak 5 kendaraan di kawasan Bundaran Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, insiden ini dipicu oleh tersangka yang tidak berkonsentrasi saat berkendara akibat pengaruh minuman beralkohol. Setelah melaksanakan olah TKP, memeriksa saksi dan gelar perkara, Subdit Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya menetapkan pengemudi mobil mewah berinisial RAS sebagai tersangka. Tersangka dijerat pasal 310 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Tersangka yang berusia 29 tahun hingga kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Untuk pengemudi kendaraan Ferrari inisial R sudah kita lakukan pemeriksaan dan sudah dilakukan gelar perkara untuk ditetapkan statusnya menjadi tersangka. Memang dari hasil pemeriksaan kita cari sedang ataupun setelah menggunakan mengkonsumsi alkohol. Dari hasil pemeriksaan, kecelakaan yang terjadi Minggu dini hari kemarin dipicu oleh tersangka yang tidak berkonsentrasi saat berkendara akibat pengaruh minuman beralkohol. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Lalu pemirsa, apa perkembangan terbaru dari kasus pengemudi mobil mewah yang menabrak 5 kendaraan di kawasan Senayan? Sudah bergabung rekan kami Tiara Harahap yang akan mengabarkan informasi terbaru mengenai kasus ini langsung dari Subdit Gakum Polda Metro Jaya di kawasan Tebet, Jakarta. Silakan Tiara, informasi yang sudah Anda siapkan, apakah juga polisi sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini? Iya, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Hingga saat ini polisi ini masih terus melakukan pendalaman ya berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil mewah jenis Ferrari berwarna merah yang saat ini berada di belakang saya ini. Dan tentu seperti yang Anda tanyakan, apakah sudah ada tersangkanya atau belum? Ini sudah ditetapkan satu tersangka berinisial RAS yang tidak lain ini adalah pengemudi dari mobil jenis Ferrari yang berada di belakang saya ini. Saya akan mengajak sedikit lebih dekat Putri untuk Anda melihat seperti apa kondisi terkini dari barang bukti yang memang saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian di Subdit Gakum Polda Metro Jaya ini ya. Bisa Anda bayangkan seperti apa kemudian ini kecelakaan yang terjadi karena mobil sport, mobil mewah Ferrari berwarna merah ini tampak ringsek dan rusak parah begitu ya di bagian depan ini, hingga seperti yang Anda saksikan ini bahkan mesinnya terlihat, kemudian juga dari kap mobilnya ini sampai terbuka begitu ya. Informasi yang memang kami dapatkan dari pihak kepolisian pada saat itu pengemudi RAS ini mengemudikan mobilnya ini dengan kecepatan tinggi yakni 100 km per jam. Dan informasi sementara pengakuan dari tersangka RAS ini pada saat mengemudi dan kejadian pada pukul 3:30 pagi tersebut ini memang dalam keadaan mengantuk sehingga beredarlah atau terjadilah kecelakaan seperti yang kita ketahui. Mobil sport Ferrari yang berwarna merah berada di sebelah saya ini menabrak 5 kendaraan di kawasan dari arah Bundaran HI begitu yang kemudian ini mengarah ke Sudirman. Ini setidaknya ada 5 kendaraan yang kemudian ditabrak atau terlibat. Ini terdiri dari kendaraan roda 4, Putri Viola, dan juga kendaraan roda 2. Tak berhenti di situ, Putri. Selain menabrak, ini setelahnya, ini dari RAS ataupun juga pengemudi mobil mewah ini sempat terjadi keributan dengan warga yang kemudian ini secara langsung menghakimi RAS pada saat itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini menjadi satu-satunya penyebab dari kecelakaan? Apakah kemudian ada kemungkinan dari RAS ini mengkonsumsi obat terlarang ataupun juga minuman keras? Ini yang kemudian ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Sebenarnya pihak kepolisian ini juga sudah melakukan tes urin begitu ya terhadap RAS untuk mengetahui adanya kemungkinan RAS ini mengkonsumsi obat terlarang sebelum kemudian ini terjadi kecelakaan dan menjadi penyebab. Tetapi hasil dari tes urin tersebut
tersebut ini masih belum kemudian ini dibagikan kepada kami, masih belum diberikan keterangan resminya, sehingga kita tentunya masih terus menunggu. Nah, tidak ada korban jiwa, Putri, dalam kecelakaan ini, tetapi seperti yang kita ketahui ada 2 orang yang kemudian ini menjadi korban luka lebam pada saat itu, yang kemudian ini dilarikan ke rumah sakit dan dilakukan perawatan medis. Tetapi untuk 2 orang tersebut informasinya memang sudah kembali ke rumah, dan hingga saat ini polisi masih terus mendalami seperti apa kemudian ini pihak-pihak yang terlibat pada kecelakaan yang terjadi pada Minggu pada pukul 3:30 pagi tersebut. Nah, untuk hukuman, ini informasi yang kami terima, pelaku ini dikenakan pasal 310 ayat 2 dengan ancaman hukuman ini selama 2 tahun penjara dan juga denda sebesar 2 juta rupiah. Tentunya kita akan terus menggali lebih dalam, Putri, seperti apa kemudian ini fakta-fakta yang terjadi dan melibatkan sedan ataupun juga mobil sport yang berada di belakang saya ini, karena kita ketahui itu terjadinya dini hari begitu ya, dan juga melibatkan dan merugikan banyak pihak juga. Di dalam hal ini ada 5 kendaraan yang terdiri dari 2 kendaraan roda 2 dan juga 3 kendaraan roda 4. Seperti itu, Putri, kurang lebih. Kami kembalikan ke Anda di studio. Ya, baik Tiara, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Kita akan terus tunggu hasil pendalaman dan juga penyidikan dari pihak kepolisian. Berikutnya, pemirsa, diduga mabuk, seorang pengemudi mobil Ferrari menabrak sejumlah kendaraan yang tengah berhenti di lampu merah Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Pengendara motor yang menjadi korban tabrakan tampak emosi dan berupaya memukul pengemudi Ferrari. Sebuah mobil Ferrari berwarna merah menabrak sejumlah kendaraan roda 4 dan 2 di kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Sejumlah pengendara motor yang menjadi korban tabrakan tampak emosi dan berupaya memukul pengemudi Ferrari. Menurut sejumlah saksi, kecelakaan ini berawal saat mobil Ferrari yang dikemudikan seorang pria melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Bundaran Hotel Indonesia. Ketika melintas di Bundaran Senayan, mobil sport tersebut menabrak beberapa kendaraan yang tengah berhenti di lampu merah. Akibat kecelakaan itu, 3 orang mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, diduga pengemudi Ferrari dalam pengaruh minuman alkohol. Jadi tadi gue lagi rombongan, Bang, jalan dari arah Bundaran kan. Terus lampu merah, gue berhenti dong, lampu merah. Gak lama, mobil nih Ferrari nih merah, kenceng, nabrak lah taksi. Gojek pun ada yang kena, Bang, dan beberapa temen-temen gue juga ada yang kena. Itu aja sih, Bang, kalau yang kejadian yang gue tahu. Dan posisi juga yang pelaku ya, Bang, ya, posisi mabuk. Mabuk. Dan dia udah salah. Teman gue yang sebagai korban malah dipukul sama dia. Bukannya dia mengakui kesalahan, malah dia mukul teman gue. Dan dia tidak sama sekali mengakui kesalahan. Ini di dalam mobil itu ada berapa orang? Kurang lebih kalau salah tadi ada 2 orang, Bang. Cewek apa cowok? Cewek cowok, Bang. Cewek. Ini nabrak berapa, Bang? Kira-kira nabrak berapa kendaraan kira-kira? 1, 2, 3, 4, Bang. 4 kendaraan. Itu yang kendaraan yang parah ya. Mungkin yang kendaraannya nggak sampai parah itu ada beberapa, Bang. Banyak, Bang. 4 kendaraan itu rinciannya berapa motor, berapa mobil? Motor itu ada 3, mobil itu 1, Bang. Mobil itu yang taksi itu ya? Taksi. Oh, siap. Itu ada korban luka nggak yang? Ada, Bang. Teman gua dibawa ke rumah sakit. Luka di bagian mana? Itu gua luka di bagian mana ya kurang tahu. Intinya 1 dibawa ke rumah sakit tuh cewek. Itu udah yang gue lihat tadi udah digotong-gotong. Terus temen gue 2 orang kena luka-luka juga. Cuman ya masih bisa lah walaupun pincang ya jalannya. Sama tangannya juga baret-baret. Berarti ada 3 orang yang jadi korban ya? 3 orang yang luka parah. Kasus kecelakaan ini langsung ditangani Dirlantas Polda Metro Jaya.
Sejumlah kendaraan yang ditabrak Ferrari tampak mengalami kerusakan parah, di antaranya sebuah taksi dan sedan Brio. Dari Jakarta, Haikal Pandea, TV One mengabarkan.